Di suatu pagi yang cerah, tanggal 15 Juli 1982, seorang penggali kubur bernama Josh Gish menemukan jenazah di belakang Cedar Redke Cemetery di Bristol, New Jersey. Mayat itu ditemukan tergeletak terlentang di atas tepi jurang yang mengarah ke sungai kecil di bawahnya. Wajah korban telah dipukuli sampai-sampai tidak bisa dikenali dengan benda yang belum diketahui. Karena pembusukan tubuhnya yang signifikan, warna matanya tidak dapat dilihat. Jenazah itu dibalut dengan kemeja lengan pendek berwarna merah. Roknya berbentuk ala-ala petani ditemukan tergeletak di atas kaki korban. Tak ada pakaian yang ditemukan. Meskipun demikian, tidak ada bukti konklusif dari kekerasan seksual yang ditemukan. Tetapi sulit ditentukan karena tingkat pembusukan tubuh. Sebuah kalung salib emas ditemukan tersangkut di rambut korban. 2 anting ditemukan di telinga kirinya. Cat kuku merahnya ditemukan di tangan kanan, dan dia tidak memiliki bekas luka operasi. Tanda lahir atau tato yang jelas. Bekas luka atau tanda di daerah kepala atau wajah tidak akan diketahui karena kondisi tubuh korban. 2 gigi depan sedikit lebih gelap dari gigi lainnya. Usus buntu dan amandel korban masih utuh. Antropolog menentukan bahwa korban tidak hamil dan tidak pernah melahirkan, dan kemungkinan besar usia antara 14 sampai dengan 18 tahun pada saat kematiannya. Toksikologi tidak dapat mengungkapkan jejak obat apapun, tetapi tidak sepenuhnya meyakinkan karena waktu yang berlalu antara kematian dan penemuan jenazah. Lalu dipercaya bahwa tubuh itu ditemukan setelah 2 atau 3 hari atau bahkan mungkin berminggu-minggu terpapar. Selama bertahun-tahun, Princess Du dianggap sebagai Diana Gensidai, remaja hilang dari St. Jose, California yang menghilang pada 30 Juli 1979. Teori ini disebarkan oleh beberapa aparat penegak hukum di negara bagian New Jersey yang mengadakan sebuah konversi pers mengidentifikasi Diana Day sebagai Putri Du. Namun, Letnan Eric Grant, penyelidik utama asli kasus Putri Du, menyatakan bahwa Diana Day bukanlah kandidat yang layak untuk identitas Putri Du. Perasaan keras dibagikan oleh keluarga Dian dan penyelidik di California yang sangat marah dengan perilaku penegakan hukum New Jersey. Pada tahun 2003, DNA Putri Du dibandingkan dengan sampel DNA dari ibu Diana Patricia, dan secara meyakinkan ditentukan bahwa Putri Du bukanlah Diana Day. Pada tahun 1999, terungkap bukti bahwa Arthur dan Donna Kinlew mungkin terlibat dalam pembunuhan Putri Du. Donna ditangkap di California karena mencoba melakukan penipuan kesejahteraan dengan menggunakan nama Elena yang ditelusuri berasal dari penduduk asli Long Island. Ketika polisi menanyanya, dia memberi mereka rincian tentang pembunuhan Linda, dan kesaksiannya membuat keluarga Kinlew berada di balik jeruji besi. Donna memberikan perincian tentang 2 pembunuhan yang dilakukan Arthur, tentang 2 korban wanita lainnya yang masih belum teridentifikasi hingga saat ini. Setelah Arthur dihadapkan pada hukuman mati, Donna memberitahu pihak berwenang bahwa Kinlew telah membunuh wanita lain, seorang pekerja seks pada tahun 1982. Dia memberitahu polisi bahwa dia bersama Arthur di pemakaman dan menyaksikan melakukan pembunuhan. Laporan lain menyatakan bahwa Donna Kinlew menyatakan bahwa pada tahun 1902 suaminya membawa pulang seorang gadis remaja, lalu meninggalkan rumah dan kembali tanpa dirinya. Dia kemudian tampak membuang pakaiannya dan membersihkan kendaraannya. Setelah itu, dia mengancam istrinya, mengklaim bahwa dia tidak menghadiri pekerjaannya, dia akan mengambil nyawanya, seperti yang dia lakukan pada gadis yang dia bawa pulang. Namun, kurangnya bukti yang menguatkan membuat Arthur Kinlew tidak dituntut. Letnan Stephen Spears yang menangani kasus ini sebagai anggota kantor kejaksaan Kabupaten Warren, tempat dia sekarang sudah pensiun, menyatakan bahwa Kinlew mengaku bertanggung jawab atas kematiannya, tapi tidak memiliki bukti fisik untuk mengkonfirmasi hal itu. Dan tanpa identitas Putri Du, saya tidak punya cara untuk mengukuhkan titik-titik
sehingga untuk berbicara, menempatkannya di tempat di mana dia bisa atau bahkan berada pada waktu yang sama. Bert juga melaporkan bahwa dia meragukan pengakuan tersebut karena Kilau tidak dapat memberikan nama untuk Putri Du, meskipun mereka telah mengklaim telah bersamanya selang beberapa waktu. Terlepas dari kenyataannya bahwa dia mempertanyakan kredibilitas pernyataan mereka, Spirit percaya bahwa korban adalah penduduk asli Long Island. Namun, Donna Kilau diwawancari oleh seorang seniman forensik yang membuat sketsa gadis yang diklaim pernah ditemuinya, yang memang menyerupai Du. Arthur Kilau tetap dipercaya dan akhirnya dipenjara karena 2 tuduhan pembunuhan tingkat 2. Selain Kilau, beberapa tersangka lain telah dipertimbangkan kembali untuk terlibat dalam kasus tersebut. Menyusul identifikasi Putri Du pada tahun 2002 sebagai Dawn Only, Arthur Kilau dipertimbangkan kembali sebagai tersangka dan kemudian didakwa atas pembunuhan oleh Nick. Perkembangan selanjutnya, setelah melihat gambar pakaian gadis itu di koran, seorang saksi bernama Annie Mary Latimer melaporkan kepada petugas bahwa dia ingat melihat seorang gadis mengenakan pakaian yang sama dengan Putri Du membeli rokok pada 13 Juli 1982, hanya 2 hari sebelum tubuhnya ditemukan. Latimer menyatakan bahwa seorang berbelanja dengan putrinya di sebuah supermarket di seberang kuburan dan mengamati, lalu mendeskripsikan pakaian unik korban. Baju dan roknya sendiri dilacak ke pabrikan di Midwest Street, Amerika Serikat, meskipun label mereknya hilang. 3 orang melaporkan setelah melihat foto tersebut bahwa mereka membeli pakaian serupa di toko Long Island yang sekarang tutup. Tidak diketahui apakah toko tersebut secara khusus berlokasi di Long Island atau mungkin di lokasi lain. Komposisi korban tahun 2000 juga menghasilkan sebuah penemuan baru karena mirip dengan beberapa gadis hilang dari negara tersebut. Lalu jenazahnya digali kembali pada November 2020 menggunakan hibah dan dia menjalani tes DNA untuk silsilah genetik. Satu teori diajukan bahwa Princess Du mungkin adalah seorang pelari dan bisa saja seorang individu menggunakan nama palsu saat bekerja di sebuah hotel di Ocean City, Maryland. Pada tahun 2012, sampel rambut dan giginya diperiksa melalui analisis isotop dan menunjukkan bahwa korban kemungkinan besar lahir di Amerika Serikat. Sampel rambutnya menunjukkan bahwa dia telah tinggal setidaknya 7-10 bulan di Amerika Serikat bagian barat tengah atau timur laut. Pada 18 Juni 2021, penyidik menerima kabar bahwa Astrea Forensik setuju untuk mengekstrak dana dan membuat profil DNA. Akhirnya, pada 10 Februari 2022, Astrea Forensik menyampaikan kepada penyidik bahwa membuat file data DNA berhasil. Hasilnya dikirim ke ahli silsilah konsultasi NCMEC dari investigasi forensik inovatif. Pejabat pengelola adalah Jennifer Monroe yang setuju untuk melakukan silsilah tanpa batas secara gratis. Pada 22 Februari 2022, forensik inovatif mengumumkan kepada penyidik bahwa mereka telah menemukan calon DNA Putri Du melidik berbagai ke Babel Barat, New York, di mana mereka bertemu Robert Olenek, saudara laki-laki Putri Du. Mereka juga menemukan sampel DNA dari saudara perempuan Putri Du yang digunakan mitopping teknologi untuk membuat profil DNA mitokondria. Laboratorium forensik kantor kejaksaan Union County membantu dengan membuat profil DNA STR melalui sampel DNA saudara perempuan korban. Mitopping teknologi mengirimkan hasilnya ke laboratorium forensik kantor kejaksaan Union County yang kemudian mengirimkan profil DNA mitokondria dan DNA STR ke Pusat Identifikasi Manusia Universitas di Texas Utara. Pada 29 April 2022, akhirnya mengidentifikasi Princess Du sebagai Dawn Olenek. Dia secara resmi diumumkan pada 15 Juli 2022, peringatan 40 tahun penemuannya. Sebelum menghilang, Olenek tinggal bersama ibu dan saudara perempuannya di kota Bolmia di Long Island. Setelah orang tuanya bercerai, Robert Olenek mengatakan bahwa dia meninggalkan rumah sekitar
24 Juni 1982 atas permintaan ibu mereka dan tidak pernah terlihat atau terdengar kabar lagi. Arthur Kinlew telah didakwa dengan 1 dan pembunuhan sebagai hasil dari penyelidikan selanjutnya. Pernyataan saksi dan pengakuannya di atas pembunuhan Olenek. Diyakini bahwa Olenek menolak tuntutannya untuk melakukan prostitusi dan dibawa ke New Jersey. Mereka berdua berada di Blackstone, tempat Kinlew mempunyai di pemakaman Cedar-Rain. Baik Olenek maupun Kinlew tidak memiliki hubungan dengan kota tersebut. Kinlew tetap dipenjara di kota permasyarakat Sullivan di Fredericksburg, New York. Para penyelidik sekarang mencari untuk melakukan gerakan Don Olenek menjelang kematiannya.